Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu, salam. Assalamualaikum, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, pada kesempatan hari ini saya kedatangan tamu main di kantor. Ada Mbak Dian. Selamat pagi Mbak Dian. Pagi. Pagi. Mas Sehat? Sehat, kaya raya, bahagia. Sebenarnya tamunya ada tiga, ya. Sebenarnya ada tiga, ada Bu Nur. Tapi dulunya di balik layar, ya. Beliaunya nanti podcastnya, dan ada putrinya Mbak Leli, dan yang mau podcast Mbak Dian. Nah, ini Mbak Dian ini spesial banget ini bagi saya, karena Mbak Dian ini ternyata saya tanya tadi ikut RK-nya di mana, kan gitu kan? Ternyata beliau ikut RK-nya di awal-awal ya, di awal, rumah koki kita, masih Surabaya. kita di Surabaya dulu, dengan harga yang minim 250. Ya. 250 dulu? Iya. Pernah dong? Pernah 250. Oh dulu dong, tapi grupnya nggak aktif ya? Nggak aktif, dan ada bedanya ya? RK zaman dulu dengan zaman sekarang? Ada sih. Ada ya? Ada bedanya ya? Ada bedanya. Oke, jadi Mbak Dian ini dari Malang, cuman sekarang domisili di Madiun. Di Madiun. Oke. Ini saya mau bertanya sama beliau. Mbak Dian ini sudah ikut RK sejak awal-awal, berarti tahun 2020 awal. Itu masa COVID ya, masa COVID ya Mbak ya? COVID, ya. Dan sampai sekarang berarti kurang lebih hampir 4 tahun Mbak ya. Ini yang mau saya tanyakan Mbak. Kenapa kok Mbak Dian ini masih nyambung dengan saya, masih nyambung dengan RK, bahkan jadi pengurus DPD RK. Itu sebenarnya kenapa dan bagaimana, atau mungkin ada manfaatnya atau ada tujuannya Mbak? Kalau dulu awalnya ikut RK, saya cuman simpel aja, saya cuman nggak kepingin marah-marah, apalagi sama orang tua. Notabene itu. Terus kedua, manfaat di kesehatan, saya dulu juga punya penyakit darah yang agak parah. Oh, iya, agak parah. Nah, agak parah. Itu sehat sama RK. Itu sudah ketika menyandang ganjaran sakit itu sudah lama? Lama. Atau mungkin sebelum merit? Sebelum merit, iya. Sebelum merit. Mulai SMA lah kira-kira. Mulai SMA? Iya, mulai sampai SMA. Menikah, bahkan terus ikut RK. Walaupun di RK pun saya tidak pernah menjelaskan tentang kesehatan? Nggak pernah menjelaskan tentang kesehatan, tapi saya benar-benar sehat gitu loh. Dan nggak pernah lagi sakit, jarang. Berarti sembuh berarti? Iya, sembuh. Berarti sembuh. Terus apa lagi yang membuat sosok Mbak Dian ya, kalau dilihat dari face-nya kan agak cindo-cindo gimana kan gitu ya, cindo-cindo gimana kan, orangnya pasti logika ya. Maksudnya sampai detik ini beliau masih menjalankan RK? Masih menjalankan RK, dan juga berkecimpung di RK juga, bahkan sekarang silaturahim ke RK bahkan sering ketemu saya. Yang membuat Mbak ini mungkin jatuh cinta dengan RK ya, sampai detik ini gitu. Di RK itu selain manfaat di marah tadi sekarang udah nggak pernah. Lalu kesehatan dapat, finansial juga udah mulai naik, ya udah lebih baik lah daripada waktu COVID. Ya sebelum COVID juga udah banyak membaik. Terus hubungan saya sama keluarga, sama teman, sama diri sejati saya sendiri juga lebih baik daripada dulu, karena saya yang sekarang lebih mengenal diri saya sendiri, lebih mengenal Tuhan saya, juga lebih mengenal apa yang ada di alam ini. Kira-kira begitu. Akhirnya sampai detik ini masih setia di RK ya, sudah 4 tahun ya. 4 tahun. Nah, luar biasa teman-teman. Terus efek ini orang kan pasti bertanya nih Mbak, efek ketika manusia tidak marah. Nah ini kan kebanyakan orang-orang mencari ikut RK kepengen nggak bisa marah-marah. Terus efek yang Mbak
Dian rasakan ini ketika sudah nggak marah itu apa sebenarnya? Saya itu tenang, damai, juga kosong. Maksudnya kosong atau suwung itu gimana maksudnya ini? Maksudnya kosong atau suwung nggak gampang ke-trigger. Ini juga berlaku dari dua arah sih. Kadang itu ada orang yang gembira itu terlalu gembira. Sesuatu yang terlalu itu nggak berlebihan, ya, ya? berlebihan itu kurang baik. Terus waktu ada kejadian down juga saya bisa menganalisa ada apa ini, maksudnya apa kejadian ini tuh apa ke diri saya. Intinya saya lebih gampang buat menemukan sumber masalah, jadi saya bisa menentukan solusi yang tepat, pola pikir yang tepat, mindset yang tepat untuk menghadapi apa yang saya masalahkan itu, permasalahan saya. Berarti ini jawaban jenengan seperti yang sudah saya sampaikan di video yang barusan kemarin itu tentang kitab suci. Bahwa kitab suci itu terdahulu tidak ada tulisannya tapi bisa dibaca. Ya kan? Iya. Berarti Mbak Dian ini setelah menjalani RK, padahal RK juga gitu-gitu doang kan, anggap aja sebagai olahraga daripada olahraga capek-capek ya kan? Enggak gitu-gitu doang sih sebenarnya. Kalau kita ngerti tiap gerakannya itu juga ngandung energi, jadi tiap narik itu kita ngambil energi yang baik, lalu di energi baik itu tadi kita itu mendobrak energi negatif kita keluar waktu pas pengeluaran nafas. Ya, kalau semua orang bisa memaknai seperti Mbak Dian, kan kadang-kadang kan orang tidak bisa memaknai kan. Kenapa gerakannya gini-gini aja. Ini, kenapa kakinya menekuk, kenapa gini kan? Semua sebenarnya ada tujuan dan maksudnya. Tapi Mbak Dian ini bisa memaknai, bisa mengupas dari semua apa yang saya ajarkan di RK ini, mendapatkan jawaban itu Mbak Dian dari 4 tahun ini, ya kan? Mulai dari semua gerakan-gerakan, mulai olah nafas, olah rasa, dari semua yang saya ajarkan itu mendapatkan jawaban itu setelah berapa lama? Saya nggak ngitung berapa lama. Saya cuma mikir saya mau konsisten di sini. Dan jujur di agama apapun saya kan pernah ganti-ganti agama. Pernah ini menarik ini. Pernah gonta-ganti agama teman-teman. Oke, saya mau tanya ini. Dulu agama pertama yang dianut apa? Kristen. Agama Kristen. Setelah Kristen itu umur berapa? Lahir sampai SMP. Lahir sampai SMP. Setelah lahir sampai SMP Kristen. Setelah Kristen? Islam sih. Ke Islam. Islamnya sampai? Ya beberapa saat inilah masih. Beberapa saat ini. Tapi karena keragaman kakek nenek saya kan orang Cina kan macam-macam kan, ada yang Konghucu, Buddha, banyak akulturasi agama kan sedikit banyak kan saya juga tahu ya. Akhirnya mempelajari. Akhirnya saya mempelajari. Terus dari semua agama itu yang saya cari cuman satu, kedamaian. Hanya itu sebenarnya. Benar. Iya, kedamaian dan sinkronisasi antara orang yang satu sama orang yang lain. Tanpa prasangka yang jelek, tanpa prasangka buruk, marah atau emosi negatif yang lain. Tanpa emosi negatif yang lain. Itu saya nggak ketemu. Saya cuman ketemu itu di RK terakhir ini. Tapi RK bukan agama loh ya? Bukan. RK agama Anda ya? Bukan. Ketemu di RK ya? Luar biasa. Jadi tapi berapa lama belum ya? Nggak ngitungi ya? Tiba-tiba bisa ini. Maksudnya tahu ini manfaatnya ini gitu ya? Enggak, saya nggak ngitung. Awal RK itu saya juga sama kayak teman-teman yang lain, masih banyak salah. Kan sering tuh ikut kilas balik, refresh. Sering konsultasi dengan saya, walaupun jawabannya sampai seminggu gitu. Nggak apa-apa. Ya memang yang di RK juga ribuan, ratusan ribu ya. Jadi ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi selalu jawab kan saya? Kalaupun itu salah dan waktu itu saya salah, mindset saya cuma mikir, saya salah ini ada artinya. Saya salah ini berarti saya diajari buat mencari tahu mana yang pas, mana yang
nggak pas. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya mikirnya saya cuman pengen kembali murni. Jadi saya salah, lalu saya nanggung akibatnya. Oke, saya makan kayak cuman gitu aja. Kalau ini memang karma saya menerima. Saya terima, saya jalani. Oke, gak apa-apa. Saya sakit, saya terima. Saya terima. Tapi jangan menyerah sama itu dan tetap mencari jawaban atau jalan yang terbaik. Yaitu ya dengan konsultasi sama Mas Guru. Terus kita juga bisa belajar memanage diri sendiri dan berarti di selalu sini berafirmasi positif sih juga. Berarti di sini dengan RK ini Mbak Dian itu ternyata menurut saya ya teman-teman, setelah mendengarkan penjelasannya tadi lebih mengenal dirinya gitu ya. Benar. Nah itu kan sebenarnya juga sudah ada kan di Al-Quran itu, siapa mau mengenal dirinya pasti kenal Tuhannya. Bahkan yang disebutkan tadi di awal teman-teman, beliau juga menjelaskan itu bahwa agama mengajarkan kedamaian. Belum nggak ada ya, belum ketemu mungkin ya. Ya karena sebenarnya di ajaran agama itu selama masih syariat atau masih syariat nggak mungkin ketemu yang namanya damai. Karena bahkan teman-teman melakukan ritual sholat saja, puasa saja beban. Ya, waktunya tiba puasa lagi. Mau hari raya butuh dana besar. Waktunya sholat tuh masih ada kata aduh. Ya. Lalu di agama juga, di agama terakhir itu saya juga masih nemuin rasa ujub. Kayak saya, misalnya saya bisa baca Al-Quran, saya ini paling sombong. Paling pintar baca Al-Quran. Padahal kan harusnya nggak boleh kayak gitu. Terus orang yang sudah berilmu tinggi, kasarannya udah tingkat kiai gitu ya, itu juga pasti mikir, kamu masih di situ, kamu masih suka ngeremehin dan juga masih punya dongkol di hatinya. Kan itu bukan sesuatu hal yang seharusnya dimiliki. Kalau memang dia sudah tingkatnya di tingkat yang tinggi, harusnya semuanya itu udah nggak ada dan cuman ada kedamaian buat semua. Betul. Harusnya sudah dipraktekkan sila Pancasila nomor 2 yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini kemanusiaan bukan manusia. Berarti lebih kepada sifat dan sikapnya. Adil. Berarti adil seperti apa? Adil tadi Mbak Dian menerangkan bisa menerima karmanya. Berarti kan adil. Ya kan, tidak mengeluh dan beradab. Jadi adab ini meliputi semua attitude ya kan, ada moral, budi pekerti, akhlak dan lain-lain. Berarti luar biasa Mbak Dian ini. Nah, selain Mbak Dian mulai paham, mengerti tentang yang namanya Al-Quran Qadim atau Kitab Teles, atau sudah mulai mengenal dirinya sendiri, mungkin pernah mempunyai pengalaman spiritual dari RK atau pengalaman astral lah, pengalaman astral. Banyak sih. Salah satunya tentang apa? Saya tiba-tiba tadi malam itu mendapatkan suatu visualisasi gambaran cerita juga adanya kehidupan. Apa yang namanya keberadaan itu, dia itu anak dari ayah si kekosongan, ibunya adalah kehidupan atau zat hidup.